Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun pada famaf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun daraba yadribu daraban wa madroban daribun wadaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrobun farra yafirru farran wa mufarran wa huwa farrun wadaka mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun wa'ada ya'idu idatan wa mau'idan fa huwa wa'idun udun idla ta'id mau'idun mau'idun mi'adun yasara yaisiru yusran wa maisaran fa huwa yasirun kadaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun saro yasiru sairan wa masiratan fa huwa sairun wadaka masirun sir la tasir masirun masirun misarun saro yasri sirayatan wa masran fa huwa sarid wadaka masriyun isri tasri masran masran misran wa qayaqi wiqayatan wa mawqan fa huwa waqin wadaka mawqiyun la taqi mawqan mawqan miqan sawaya swi sayyan wa maswan fa huwa sawit wadaka maswiyun iswi la taswi maswan maswan miswan adama ya'dimu adaman wa ma'daman fa huwa adimun wadaka makdumun idim la ta'dim madimun madimun ni'damun idan wa mau'idan fa huwa wa'idun wadaka mau'id la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun wa ayafi'u bai'atan wa mafi'an fa huwa fa'il wadaka mafi'un fi'la tafid mafi'un mafi'un mifa'un Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, ini rada telat dikit nih. Bisa lanjut. Sekarang tambihun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu semalam ngaji gak? Oh ya, cakep. Tambihun ay hadza tambihun. Anu net. Anu anjir jewer net biar melek. Oh, lu 3 malam mau ngaji lu. Ya enggak? 4 malam mau malam minggu. Ya enggak? Tambihun ay hadza tambihun. Bermula ini itu satu peringatan. Layak fa tidak samar. Apa annan nazima, sesungguhnya nazim itu syekh atau kiai yang mengarang nazom. Kotakal lama itu betul-betul telah membicarakan, telah berbicara siapa nazim
awalan dalam permulaannya, alama atas tanda-tanda, itu isinya alamat, ma isi mausul, isinya adalah alamat. Yadkhulu yang masuk apa ma fi akhiril ismi, dalam akhirnya isim. Wasanian, dan yang kedua atau kepada awalan, alama berbicara atas tanda, alama atas tanda, yadkhulu yang masuk apa ma fi awalihi, dalam awalnya isim. Nah kemarin itu kan udah tabaan karena mengikut lil asli terhadap kitab asal. Nih kemarin ini kalau kalian jelim, maksudnya gini, fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Ini udah lu hapus ya. Ciri isim pertama kemarin apa? Yang pertama tanwin. Tanwin itu kan adanya di akhir isim, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Kemasukan. Dibaca jer dulu ya. Dibaca jer. Dibaca jer itu akhir apa depan? Akhir. Tanwin dengan dibaca jer kan akhirnya isim. Nyambung kan? Erwin, nyambung nggak? Zaitun, atau kalau bizaidin aja lah, kan jin. Nih, gue tulis ada biar gampang. Umpamanya contoh ini biar sekalian. Kalau zaitun nanti menyontohin nih maror tuh bizaidin. Ini yang menjadi contoh. Din, pertama tanwin, kedua dibaca kasroh. Ini kan akhirnya isim. Oke, baru yang ketiga dan yang keempat kemasukan huruf khofat dan kemasukan al. Nah, al huruf jar kan di sebelumnya awalnya isim, al juga awalnya isim. Nah itu ngikutin kitab asal yaitu Jurumiyah, nyambung itu. Itu kan sepele. Tapi kalau kalian paham keren. Tuh, ini maksudnya ketelitian Kiai Syareh dalam membedah pemahaman Kiai Nazim. Loh gitu loh. Duduk yang rapi. Jangan bercanda dulu. Ngaji itu belajar serius. Makanya serius. Jadi nggak ada alasan ini dan itu. Itu maksudnya. Lakinil munasibu. Udah Mujri lanjut. Gampang itu. Udah saya mukaddimai. Ayo lakinil munasibu. Isim fa'il munasibu. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil munasibu, tetapinya yang sesuai, bermula yang pas, yang cocok, yang pantas, nggak apa-apa itu munasib. lakinil munasibu, tetapinya bermula yang cocok, aksu zalika, itu sebaliknya itu apa? Mendahulukan tanda yang ada pada akhir isim dan mengakhirkan, ya kan itu. Nah, yang pas ya kemasukan huruf jer, kedua kemasukan al kan di awal, yang pas harusnya kan dari pertama baru terakhir, maksudnya dari awal isim baru akhir isim. Nah ini kan orang mengkritisi, kalau udah terjadi mah mengkritisi gampang, orang tinggal mengkritik, tapi untuk membuat ide awal itu yang sulit, begitu loh. Lanjut. wa udrul asli, dan Apa?
Wa adzarul aslu tulal kalami. Yo, ya bisa aja sih wa adzarul asli. Wa azara. Ah, iya, tofnya kepada kota kalama itu loh, paling enak. Wa azara dan Menghitung uzur siapa nazim menghitung udur siapa atau memajukan uzur siapa an-nazim nadim al asla pada kitab asal. pasal tulal kalami yang Karena panjangnya pembicaraan. tulal kalami karena panjangnya pembicaraan ala hurufil khafti atas huruf-huruf khafat. Fana saba maka Cocok. apa takhiruha apa mengakhirkan Huruf-huruf huruf khafat. khafat. Wama Dan alamat nasaba iya yang cocok apa ma pada huruful khafdi. khafdi lianna adatahum karena sesungguhnya kebiasaannya Orang-orang Arab atau ulama-ulama nahu taqdimuma itu mendahulukan perkara iya yakilu yang sedikit apa al-kalamu iya apa pembahasan alaihi atas ma pintar itu begitu cakep itu. Terus liyatafarragu apa coba supaya bahwa kosong liyatafarrahu lima yatulul kalamu alaih. Liyatafarrahu supaya tafarrahu itu konsentrasi lah kemangnya. Tafarrahu itu mengosongkan nama asalnya, maksudnya konsentrasi gitu. Siapa mereka? liyatafarragu supaya bahwa konsentrasi siapa mereka lima lama yatulul kalamu alaihi lama yatulu ketika panjang apa al-kalamu pembahasan alaihi atas ma iya ya ma yakin lu tadi gitu loh. Walama Ntar dulu belum dijelasin. Boleh juga kalian baca liyatafarrahu supaya konsentrasi siapa mereka lima terhadap perkara yatulu yang panjang apa al-kalamu pembahasan alaihi atas ma. Begitu juga boleh. Dengerin apa maksudnya ini biar nyambung kalian. Wa adzarul asla tulal kalam ala hurufil khafdi. Ki nazim gampangannya mengajukan uzur terhadap kitab asal. Kalau kitab asal kan matan jurumiyah wa hurufil khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi. Kan huruf-huruf khafat, huruf-huruf jar kalau matan jurumiyah kan disebut. Paham nggak? Dalam kitab ini nggak disebut. Itu maksudnya wa adzaro dan mengajukan uzur, mengajukan alasan siapa musonib al asla pada kitab asal karena panjangnya kalam membahas huruf-huruf jar. Nyambung maksudnya? Nah itu loh. Kan dalam ini nggak ada, mana coba? Wa hurufil khafzi wa bil amin wa alif. Kan hanya begitu doang. Nggak disebutkan seperti kitab matan.
Kalau matan jurumi ya kan wayam min waila dan seterusnya. Nyambung nggak? Nah itu yang dimaksudkan wa adzharul aslatu lal kalam ala hurufil khafdi. Panasaba takhiruha wa manasabaha, akhirnya karena huruf-huruf khafat itu nggak dibahas kan jadi sedikit. Nah yang didahulukan itu adalah tanwin, huruf dibaca jer, kemudian baru kemasukan huruf jer kan yang ketiga, yang terakhir baru kemasukan al. Nyambung nggak maksudnya? Itu kaitannya kronologis kenapa ciri isim diawali dengan tanwin dan dibaca khofat. Oke lanjut, baru walamma anha. Walamma anha, dan ketika telah selesai menyelesaikan siapa Nadim ya Nazim kalama ada pembahasan ala alamatil ismi, atas tanda-tandanya isim. Oke. Syara'a, maka melakukan siapa Nadim fil kalami, di dalam pembahasan ala matil fi'li, atas tanda-tanda fi'il. Faqala, maka berkata siapa Nadim. Nah perhatikan Kak, kalian baca kitab matan dulu, kitab yang di luar. Wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa taita nisin ma'atas kini. Ayo. Wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa taita nisin ma'atas kini. Wal fi'lu, dan bermula fi'il, ma'rufun, itu yang diketahui, biqad dengan qad, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wataitanisi dan tatanis, ma'atas kini bersama Dibaca sukun. Nah kalau bahasa jurumiyah kan tak tanis sakinah. Oke. Nah karena ini nazom, bukan tak tanis sakinah, penyebutannya ma'atas kini, karena ngimbangi wal fi'lu ma'rufun biqad wasini, gitu kan? Maka ujung nazom yang berikutnya itu ma'atas kini. Nah kalau kita matan jurumiyah kan wata itanisis sakinah, nyambung nggak? Nah sakinah dalam bahasa sini taskini. Oke nyambung. Nah itu belajar kalian, kan pemula itu harus teliti lah. Kalau Andri ngajinya seperti itu, Bakhir ngajinya seperti itu, nggak masuk lu nyesel. Lu kan nggak ada penyesalan nggak masuk, biasa aja Pak saya nggak ngaji. Ya iyalah, sensitivitas kalian untuk ilmu nggak ada. Masalahnya itu belum klik ke ilmu, sama mereka loh kan. Lu lanjut. Wal fi'lu, dan bermula fi'il, al mutaqaddimu. Ngapain sih lu? Al mutaqaddimu, yang datang. Al mutaqaddimu yang mendahului, yang terdahulu. Al mutaqaddimu yang telah lalu. Fitaksimi, di dalam pembagian. Iya. Fa'al, maka bermula al. Wal fi'lu itu ada alnya. Perhatikan, kalian belajar teliti, ayo. Fihi, di dalam lafaz wal fi'lu. Iya. Fil ahdi zikri. Terusin, kebiasaan lu. Ada yaknya kan? Di ahdi zikri. Nah begitu, li ahdi zikri. Lu orang ada yaknya, lu li ahdi zikri. Yaknya mulu jual. Lah iya kan? Lil ahdi zikri. Nah itu ditekankan begitu loh. Ayo. Lil ahdi zikri, itu al untuk ahdi zikri. Lil ahdi, untuk diketahui.
azikri yang bangsa penyebutannya. Penyebutan maksudnya lafat wal fi'lu kan sebelumnya udah dibahas dalam kaitannya wal ismu itu kan lismin wa fi'lin summa harfin tangkosim itu kan lafat fi'lin udah dibahas. Nah sekarang wal fi'lu al yang ada pada wal fi'lu itu disebut namanya al lil ahdi zikri karena kemarin sudah saya jelaskan waktu pembagian isim al terbagi dua. Pertama al ahdiyah, kedua al jinsiyah. Ahdiyah terbagi tiga, al ahdi zikri yang barusan dibahas, ada al ahdi zini, ada al ahdil huzuri. Oke lanjut, nanti dibahas insya Allah dalam pembahasan ma'rifat dan nakirah. Lanjut. Kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apama fil ismi di dalam isim. Oke, nah itu diperhatikan pakai aska juga latihan, Junet, Mafsu semua. Bunga apalagi Alia biar ngajinya bolas mulu. Lo bangku siapa di sono nggak bunga? Nggak ambil baru sono, paham? Atau punya jangan punya budi kali ya, buat jemur cucunya kali. Berlanjut. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu annal fi'la pada sesungguhnya fi'il lahu itu tetap bagi fi'il aidon hal juga adun bermula definisi wa hukmun dan hukum wastiqaqun dan sumber kata wa alamatun dan tanda fahaduhu maka bermula definisinya fi'il lugotan dalam bahasa al hadasu itu hadas perbuatan alladzi yaitu hadas yuhdisu yang berbuat yang berbuat apa sih aduh kan yuhdisu yang melakukan pada alladzi siapa al-fa'ilu siapa pelaku fahaduhu lughatan al-hadasul ladzi yuhtizul fa'il. Fi'il menurut bahasa adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Gitu aja udah. Ngerti kan? Al-hadas diperhatikan. Nih, saya tulis biar paham kalian. Maksudnya tolong perhatikan. Hadas itu tergantung fan ilmu, fan itu bidang studi. Bidang studi apa yang dibahas? Hadas, sama-sama hadas. Hadasun. Itu dalam bab fikih beda. Lawannya suci, hadas. Dalam ilmu tauhid, hadas tauhid ya. Hadas itu atau kudus sesuatu yang baru. Kadang-kadang hadas, kadang-kadang kudus. Adam kudus, ya kan? Wujud kitam, lawannya kitam itu kudus. Nama lain kudus itu hadas. Begitu loh, nyambung. Nah, ini pembahasannya dalam hadas dalam ilmu nahu hadas ini al-fi'lu itu perbuatan. Nyambung kan? Paham kan? Nah, itu dalam pembahasan nanti dalam pembahasan filsafat lain lagi. Maka pentingnya kita serius ya ketika belajar itu ya bisa membeda-bedakan. Kita membicarakan bahasanya sama, tapi bidang studi apa yang dibahas itu menentukan definisi gitu loh. Oke lanjut. Wastilahan dan dalam istilah
kalimatun itu kalimah, dalat yang menunjukkan apa kalimah, ala ma'nan atas satu mana, fi nafsiha dalam dirinya kalimah, waqtaronat dan berbarengan apa kalimah, bi ihdal azminati dengan salah satu zaman-zaman Ya. as-salasati yang tiga, qad'an dalam letakannya, wa hukmuhu dan bermula hukumnya fi'il, al-bina'u itu bina. Nah, bina itu ya harus kalian latih. Kadang-kadang bina dengan mabni, ya kan? Ya dia diyakini sebenarnya gitu loh. Lanjut. Wama dan fi'il, Ya. ja'a, Wama dan bermula fi'il. wama dan bermula fi'il, ja'a yang datang apa ma, minhu dari bina, mu'roban Ya. ale Sejos. ale yang mu'rob, Yang ya mu'roban ya mu'rob ya, maksudnya enggak lawannya mabni, lawannya bina itu mu'rob. Oke. Aku, ayo. wahwa dan bermula Maja'a mu'roban. maja'a minhu mu'roban, al fi'lul mudhari'u itu fi'il mudhari', al khali Ya. yang sepi, minan nunaini Ya, coba hati-hati ya, Pak. Iya bener, dua nun. dari dua nun. Iya apa? Lah iya kan? Ini ya. Apa Ki? Dua nun. Ya dua nun ya dua nun, Pak, bukan satu, bukan tiga. Akan nggak menyelesaikan masalah kalau begitu. Dua nun Pak, lalu dua. Nun satu sama nun satunya lagi berarti dua gitu. Apa menjadi? Nun tatanis, Nun tatanis. Mana ada nun tatanis? Ada. Ini maksud saya kepekaan kalian dalam pemahaman nahwu. Lihat nun taukid kan ada dua. Nun taukid sakilah, nun taukid khafifah. Ya kan? Yang satu nun jama' inas. Ini tulis. Lah gitu aja udah. Buktinya kan nggak becus. Ya, lu bisa bacanya bisa. Minan nuna ini dari dua nun. Ya bisa. Tapi kan harus bisa menjelaskan nun apa kok dua itu, gitu loh. Pertama nun taukid, baik sakilah. Tulis Erwin malah ngantuk, astagfir. Jewer khir. Lu tadi kan jewer di akhir. Lu habis ngapain sih? Oh, habis kayap ya. Lu dari sekolah enggak? Lu aska sekolah. Net, bener sampai sekolahan. Ya ntar bola awas lu. Lanjut. fa'ala Coba gue pengen tahu bener apa enggak lu narkibnya. Ayo coba. fa'ala fil asli, maka itu atas berbeda, Berlawanan hukum asal. berlawanan dengan asal. Nah gue nanya, lu jadiin khobar, bener khobarnya apa? Ma Itu maksud saya gitu. Lu angkat kepalanya Rehan. Lah lu udah ngaji jarang-jarang, asal habis sisa kabur. Tidur lagi ngaji lah. Rehan kan ikut ngaji, ikut ngaji habis sisa. Dre, ngerti? Serius, ya, jangan ini. Ayo lanjut. Nah udah gitu dulu lah. Maksudnya gini, fi'il menurut logat tadi udah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kalau fi'il menurut istilah ini sama. Ini dengerin supaya
Enggak usah saya tulis lah. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bi akhadil azminati salah sadi watan. Ini persis dengan mutasar jidan. Kalau isim kemarin ada beda redaksinya. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna dalam dirinya. Doroba itu menunjukkan makna, artinya telah memukul. Nah, waqtaronat bi akhadil azminati salasa. Nih gue tulis. Diperhatikan supaya kalian langsung paham. Udah kalau usah diri dah. Ini ntar dihapus yang bersih ya. Ini yang ngapus Erwin bukan? Nah iya, muka lu sih yang begini ini. Nah iya kan? Ada kalimatun, waduh. Kok udah kering aja, cepat amat dikena kipas. Diperhatikan supaya nyambung kalian. Fi'il adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Persis. Isim juga begitu. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Waqtaronat. Waduh. Udah sini apa-apa dah. Waqtaronat bi akhadil azminati wat'an. Nah, udah. Isim nggak begini. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Ini isim. Cuman walam taktarin bizamanin wat'an. Nah, itu isim. Isim, ini kalau isim kan udah kemarin al ismu, ini al fi'lu. Kalau isim kemarin kalimat yang menunjukkan atas makna dalam dirinya. Zaitun ya orang yang dinamai Zaid itu terus nggak terikat dengan zaman. Kalau fi'il terikat dengan zaman, maka salah satu umpamanya doroba. Makanya saya contohin ya 1000. Nanti membaca berikutnya kalian lebih gampang. Idrib ini 3. Doroba fi'il madhi ya 1000, fi'il mudhari idrib fi'il amar. Ini masa lampau madhi, makanya mado itu isim fa'ilnya madhi. Oke? Mudhari menunjukkan zaman khal atau istiqbal, kadang-kadang mustakbal. Redaksinya memang begitu kadang-kadang. Nah, kalau ini fi'il amar itu pasti menunjukkan zaman istiqbal. Idrib, pukullah atau makanlah. Orang yang disuruh makan kan berarti belum makan. Berarti kan? Maka kalau fi'il ini simpel sebenarnya. Maka kalau kalian paham semangat ngajinya. Nah, beda isim, contohnya Zaidin. Zaid itu ya kalimat menunjukkan makna pada dirinya. Zaid itu yang menunjukkan sosok yang diberi nama dengan Zaid. Kayak Erwin lah, ya ini sosoknya. Bakhir ya ono. Lu nyurung, dia angkat kepala. Udah itu ngeliatin papan dulu sembunyi nyurung. Ada nyambung ya. Nah, nggak terikat dengan zaman, begitu loh. Beda dengan ini, gitu. Oke, bisa dipahami? Gampang sebenarnya. Lanjut menjadi dikit lagi dah. Wastiqaquhu dan bermula sumber katanya al-fi'lu. Nah, ini perhatikan, ini keren nih. Ini mustaknya fi'il itu bagaimana sih? Ayo. Minal fa'li bi fathil fa'i. Minal fa'li dari lafaz al-fa'li. Oh, fi'il itu asalnya terambil dari fa'lun. Nah, itu kalian ingat-ingat. Redaksi marji'nya sumbernya dari kitab Fathu Rabbil Bariyah. Al-fi'lu kok bisa al-fi'lu? Oh, itu terambilnya dari al-fa'lu. Dari sini kitabnya. Ya, makanya saya wanti-wanti kalian
kitab syarah itu pasti mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab syarah yang lain. Ini keren termasuknya. Ayo lanjut. Dibatil fa'i dengan dibaca patah fa'nya. Kama sebagaimana keterangan qala yang berkata hu pada ma siapa baduhum siapa sebagian ulama. Khilafan Dengan berbeda pendapat liman terhadap ulama orang ya, qala yang berkata siapa man minal masdari dari masdar huwa minal masdari. Bermula dari. Kalimat itu terambil dari masdar. Gitu ya. Oke, lanjut. Fadoroba Maka bermula fi'il doroba. Fadoroba maka bermula fi'il doroba. Mang ini khilaf. Minadarbi Itu terambil, ayo. Terambil dari masdar lafad ad-darbi. Ya. Waqada dan bermula lafad qada minal ukudi itu terambil dari lafad al-ukudi. Ya, al-qu'udi. Duduklah mananya kan, ayo. Oke, lanjut. Wahkada dan ingatlah siapa kamu ada seperti ini teroba minadarbi Ya. wahkada minal kudi lian nazalika karena sesungguhnya itu daroba minadarbi Dan seterusnya. Iya. Laisa itu tidak ada Apa zalik? Iya suma Biasa dong khobarnya laisa. Lah itu nggak apa-apa, emang harus latihan. Khobarnya laisa. Makanya menghidupkan sensitivitas nahwu itu kan berat. Iya Angkat kepalanya. Lu orang udah ngantuk begitu. La ilallah. Lu dari mana sih sebenarnya? Terus pagi tadi ngapain? Tidur. Lo masa timbang semalam ikut zikir manakib ke situ aja ngantuknya nyampe sekarang ya Allah ya Rabb. Lu ngantuk juga Kak? Ntar ikut ngaji ke OP. Wah iya dong ya, makan lele ya Kong. Ya ikut, kalau ada lele makan sama kepalanya lu makan. Emang maksudnya gimana? Biar lu kumisan. Lu lele kan ada kumisnya. Ya nggak ada sembarangan tuh. Lu udah usah tengah-tengah, udah lu di sini aja. Ya, nah, lanjut. Laisa itu tidak ada apa zalik kia sama itu Kiasnya perkara qalu yang berkata siapa ulama huwa padama fil ismi di dalam isim wal harfi dan huruf. Maksudnya begini. Kalau versi di sini mustaqnya al fi'lu itu terambil dari lafadz al fa'lu. Jadi fi'lu itu terambil dari fa'lu. Itu menurut ba'duhum. Tapi yang namanya ilmu nahwu kaitannya ilmu bahasa. Ini kan berkali-kali saya ingetin sama kalian. Kita itu beda pendapat itu biasa. Kan tadi barusan dikatakan oleh ba'duhum bahwasanya al fi'lu terambil dari masdar al fa'lu yang fa-nya dibaca fathah. Oke? Pendapat itu dibantah. Nah, itu khilafan liman qala minal masdari. Beda pendapat dengan orang yang mengatakan bahwasanya al fi'lu itu terambil dari masdar. Contohnya dzoroba itu terambil dari lafaz dzarbun. Qa'ada itu terambil dari masdar qu'ud. Ngerti kan? Nah, dari mustaq itu cara pengambilan akhirnya terjadi perbedaan. Maka belajar nahwu kalian teliti
itu nanti kalian akan belajar menghargai perbedaan. Paham maksudnya? Jadi ono mengatakan begini, ini mengatakan begini. Lo kan pendapatnya memang kenyataannya memang berbeda, nyambung kan? Nah, kalau kita jiwai, kita resapi, artinya kita akan bisa menyikapi perbedaan. Rehan boleh ngomong begono, Bakir ngomong begini, Erwin ngomong begitu, Aska begono begitu begini, umpamanya. Terus mana yang diambil? Ya orang namanya pendapat. Ya kan, tahu banyak orang menilai gajah. Begitu ngelihat belalainya, oh panjang bisa nekuk-nekuk orang buta nih, ya kan? Yang satu lagi megang kakinya, wah gede panjang, ya nggak? Yang satu megang kupingnya, wah lebar, empuk keplek-keplek, ya nggak? Yang satu lagi megang tainya, umpamanya tai gajah. Wah, pas tai gajah baru keluar. Oh, gajah itu anget-anget empuk. Iya kan ya. Weh, nyambung nggak? Loh, ilmu toleransi terambil dari sini sebenarnya. Begitu loh. Jadi jangan ngotot. Kecuali ngotot dalam mempertahankan argumen itu dibenarkan. Tapi jangan hanya menjadi orang yang mengeluarkan pendapatnya berlebihan, kemudian nggak mau mendengarkan. Ya kan kita bisa berpendapat, tapi juga kita harus mau belajar mendengarkan pendapat. Nyambung kan maksudnya? Jangan maunya hanya berkata, hanya menceramai orang. Kemudian diceramai, nggak terima, nggak fair namanya. Nah itu loh, menyikapi perbedaan itu seperti itu loh. Embrio toleran itu dari ilmu nahu itu luar biasa sebenarnya. Loh gitu loh. Udah cicip belum? Berapa menit? Yusuf datang belum? Belum. Oke, udah anu gini, nambah dikit dah. Aku gantian pakai, kalau nggak anu ya saya baca. Waqad zakarun nazimu, ayo. Belajar lah. Buruan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat Zakaro dan betul-betul telah menyebutkan siapa Nadimu, siapa Kiai Nadim. Ya. Telah menyebutkan alamatahu pada alamatahu, mahnya pendek, jangan dipanjang-panjangin. Alamatahu pada tanda-tandanya fi'il. Memang itu anu, setelah mem ada alifnya. Enggak ada ya alamatahu pendek. Kalau ada alifnya alamatihi. Bawa jama muannas salim. Maka belajar teliti. Waqad zakarun nazimu alamatahu. Oh gitu loh. Matahu bukan matamu. Enggak bisa denger lagi. Matamu lagi ya. Alamatahu pada tandanya fi'il. Nah gitu, alamatun itu kan mufrad. Lu tadi kan mengartikannya tanda-tandanya, kan berarti jama. Nah itu kalau saya sama salahin belajar teliti. Ayo. Bikaulihi dengan ucapannya Nazim. Ya tadi kan udah dibaca, ayo lanjut. Ma'rufun yaitu ucapan ma'rufun ay maklumun. Nah maknanya ma'rufun ay maklumun, oke. Tegasnya diketahui. Iya. Bi sihati dukhuli qad dengan patutnya kemasukan qad. Dengan apa? Patut sahnya. Sihatinya sah itulah. Kalau patut sholah. Jewer sendiri. Kapan lagi jewer pakai? Ya enggak. Orang bisi hati kok patut. Dengan sahnya gitu loh. Sholah tuh baru sembarangan lu. Belajar teliti lah, makanya pakai kok salah jewer lah, ngapain ya? Ayo. Bisa hati dukhuli qad dengan sahnya kemasukan qad ya. Atas fi'il. Fi'il madhi. Atas fi'il.
Ya benar fi'il. Wahia dan bermula kot. Apa ya? Gitu kot. Mustarikatun. Mustarikatun, jangan mustari, lu penggal-penggal apa? Mustarikatun itu bersekutu. Mustarikatun itu bersekutu. Maksudnya bersekutu bareng-bareng. Oh, gitu lah yo. Bainal madhi, dalam antaranya fi'il madhi wal mudhari'i dan fi'il mudhari'. Taqulu, yang berkata siapa kamu, qad qoma, pada perkataan qad qoma, wa qad yaqumu, dan pada perkataan qad yaqumu. Iya. Wal muradu, dan bermula yang Itu artiin lah, kot koma tadi udah. Betul-betul telah berdiri itu kot koma. Kalau kot yakumu, kot yang masuk pada fi'il mudhari terkadang. Itu maknanya taklil. Ayo. wal muradu, dan bermula yang diinginkan, bikot dengan kot, Yang dimaksud. dan bermula yang dimaksud, bikot dengan kot, huna di sini. Kot itu kot al harfiyatu, yang bangsa huruf, dunal ismiyati, bukan yang bangsa isim. Ulangi, kot. Kod itu kot al harfiyatu, Yang bangsa Yang huruf. bangsa Huruf huruf. kot maksudnya. Benar, ayo terus. dunal ismiyati, bukan yang bangsa isim. Ya, jadi kot itu ada kot harfiah, huruf kot. Ada kot itu isim. Oh. Ayo. Li'annaha, karena sesungguhnya kot, tadkhulu itu masuk, Boleh masuk gitu. itu boleh masuk apa kot alal ismi, atas isim. Takulu, yang berkata siapa kamu, qad zaidun dirhamun, pada lafat qad zaidun dirhamun. Iya. Qad zaidun, Ai hasbuhu dirhamun. Qad zaidun. Betul-betul bermula zaid. Oh, ntar dulu. Betul ai hasbuhu dirhamun. Betul-betul mencukupi. Siapa Zaid? Gimana itu logatnya? Maknanya begitu, ai hasbuhu. Tegasnya mencukupi hu pada Zaid apa dirhamun, dirham. Itu qad zaitun dirhamun. Lah, mencukupi Zaid apa dirhamun, gitu loh. Ai hasbuhu dirhamun. Ayo. Wala yuk tarodu, dan tidak ditolak, ala ditentang, dan tidak ditentang, ala Siapa alan nazimi? wala yuk tarodu, dan tidak ditentang siapa ala nadimi, siapa atas Kiai Nadim. Ya, Kal asli, seperti kitab asal, ya. fitar kitakidi, dalam meninggalkan takkid, Takyid itu mengkaiti, memberi memberi ikatan atau memberi kriteria. fitar kitakidi, dalam meninggalkan memberi kriteria. Ya, Bil tidur lagi, bangun. Belajar gak semangat lu. Ayo. bil harfiyati, dengan kod harfiah, Dengan kehurufan. bil harfiyati, dengan kehurufan. Jadi maksudnya wala yu'taradu ala nazim kal asli fitar kitakid bil harfiah. Kiai Nazim nggak ditentang, atau Kiai Nazim nggak wala ya tarizu,
Fi'il lazim nggak ditentang sebagaimana kitab asal dalam meninggalkan pengkaitan huruf. Jadi qad itu kan huruf, tapi cukup wal fi'lu ma'rufun bi qad, bukan harfi qad, tapi langsung bi qad. Nyambung gak maksudnya? Nggak dikasih embel-embel huruf qad, harfu qad, tapi langsung qad. Nyambung kan? Nah itu loh maksudnya. Li annaha yo. Li annaha karena sesungguhnya Qad iya ya qad al mafhumatu itu ya, yang dipahami, yang bisa difahami, yang bisa dipahami indal itlaqi ketika diucapkan. Ya maksudnya qad ya huruf qad, enggak isim qad yang dalam contoh qad zaidun dirhamun tadi gitu ya. Ya udah, belum datang sub, lagi kok datang lah. Ya udah, saya mau rapat ini telat, ini kurang 50 menit cuma. Ya udah nggak apa-apa, orang tadi telat. Besok malam apa? Malam Jumat ya. Besok berarti berikutnya ya, kalau enggak ntar kalau memungkinkan ntar malam Sabtu lah ngaji anu ya, balago ya, biar anu ntar diinin biar kan udah 2 minggu nih nggak dibaca balago. Besok wabisi hati duhul sini. Oke, sementara ini dulu karena mau rapat juga saya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.